Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah, walau syahirus silaha fil bunyani la fis sahra'i li'akhdhil mali, dan seandainya mereka para perusuh syahiru menghunuskan asilah pedang atau menodongkan senjata di perkampungan yang di situ ada bunyan, bangunan, la fis sahra, bukan di padang pasir, li akhdhil mali, untuk merampas harta. Faqad qila innahum laisu muharibina, maka sungguh telah dikatakan bahwa orang yang demikian ini bukanlah muharibin, gerombolan pemberontak. Balhum bimanzilatil mukhtalisi wal muntahib, bahkan mereka yang demikian ini kedudukannya sebagai mukhtalis, sebagai penyusup, wal muntahib, perampok. Li'annal matluba yudrikuhul ghawthu, karena korban al-matlub yang dituntut untuk menyerahkan hartanya itu, si korban, yudrikuhul ghawthu, memungkinkan untuk diberi atau mendapatkan al-ghawth, pertolongan. Idza staghatha bin nasi, kalau dia minta tolong kepada orang, kalau dia teriak tolong, orang kanan kiri rumah akan mendengar dan akan segera memberi pertolongan. Jadi kedudukannya pelaku ini adalah sebagai perampok, bukan pemberontak yang membawa senjata untuk mengancam kepentingan umum. Kalau sudah begini hukumnya beda. Kemarin sudah kita bahas, kalau pemberontak al-muharibin itu mengancam kepentingan umum, maka
meskipun dia tidak membunuh seorang pun, kalau dia tertangkap sebagai pemberontak, itu penguasa atau qadhi boleh menetapkan hukum bunuh terhadap mereka semua. Atau seandainya membunuh satu orang, itu penguasa bisa menolak segala pernyataan permintaan memberi maaf dari keluarga si terbunuh. Kalau hukum qisas itu bisa menggugurkan hukuman kalau keluarga terbunuh memaafkannya. Jadi al-muharibin, pemberontak yang mengancam keamanan umum, itu beda status hukumnya dengan perampok, pembunuh yang mengancam kepentingan pribadi satu dua orang. Maka sekarang pembahasannya, kalau al-muharibin itu menodongkan senjata di perkampungan yang di situ padat bangunan, sehingga korban dengan mudah akan bisa teriak minta tolong, dan teriakan minta tolong itu juga akan didengar oleh kanan kiri tetangga. Itu menurut sebagian ulama bukan termasuk golongan pelaku, bukan termasuk golongan muharibin, tetapi mukhtalis dan muntahib, perampok. Wa qala aktsaruhum, dan banyak dari para ulama berkata, inna hukmahum fil bunyani was sahra'i wahidun. Min aina? Selamat bangun. Allah. Jadi nanti bersihkan WC di rumah ya, sebagai hukumannya ya. Banyak dari para ulama menyatakan bahwa hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan menodongkan senjata di sela-sela bangunan, fil bunyan, was-sahra, dan di padang pasir, wahid, hukumnya sama. Ya muharibin kalau dalam bentuk segerombolan penjahat, hukumnya sama. Wa hadza qaulu Malik fil masyhuri anhu, dan ini pendapat Imam Malik dalam pendapat beliau yang terkenal. Wa Syafi'i, dan juga pendapat Imam Syafi'i. Wa aktsaru ashabi Ahmad, dan banyak murid-murid Imam Ahmad berpendapat demikian.
wa hadza wa ba'du ashabi Abi Hanifah, dan sebagian murid-murid Abi Hanifah, bal hum fil bunyani ahaqqu bil uqubati minhum fis sahra'i. Bahkan perampok yang merampok di sela-sela perkampungan yang padat bangunan itu lebih berhak, lebih pantas dengan hukuman yang keras daripada mereka yang merampok di tengah padang pasir. Li'annal bunyana mahallul amni wat tuma'ninati, karena kalau di perkampungan itu tempat yang di sana ada fasilitas keamanan dan ketentraman. Wa li'annahu mahallu tanasurin nasi wa ta'awunihim, dan juga perkampungan itu tempat orang tanasur, bisa saling tolong menolong, wa ta'awun, bantu membantu. Fa iqdamuhum alaihi, maka datangnya mereka gerombolan pengacau ini ke perkampungan tersebut yaqtadhi syiddatal muharabah wal mughalabah, memerlukan kuatnya pasukan penyerang dan membutuhkan kekuatan yang lebih untuk mengalahkan kekuatan penduduk kampung itu. Wali annahum yuslibuna ar-rajula fi darihi yuslibuna ar-rajula fi darihi jami'a malihi, dan juga gerombolan pengacau ini akan merampas dari seseorang yang dirampok itu, fidarihi, di kampungnya, jami'a malih, seluruh hartanya. Wal musafir la yakunu ma'ahu ghaliban illa ba'da malihi. Adapun musafir yang di tengah padang pasir, tidaklah ada besertanya sebagian besar dari hartanya, kecuali sebagian dari hartanya. Jadi yang berani menyerang, gerombolan yang berani menyerang ke suatu perkampungan, itu berarti gerombolan yang sengaja melakukan gerakan pengacauan yang harus menyiapkan kekuatan bersenjata yang lebih besar, dan korbannya pun akibatnya lebih meluas, karena yang akan dirampas oleh gerombolan ini lebih besar harta yang diambil. Nah, sehingga yang menyerang perkampungan itu lebih besar hukumannya, lebih pantas dihukum sebagai hukuman pengacau keamanan atau teroris yang mengacaukan keamanan masyarakat umum, dan lebih pantas untuk dihukum dengan hukuman yang lebih keras. Wa hadha huwa shawabu. Pendapat yang terakhir inilah yang paling benar. Nah, ini tarjih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
La siyama haula'i al-mutahazzibuna. Dan tidak terkecuali mereka yang dikatakan al-mutahazzibun, alladzina tasmiyahumul amma fi Syam wa Misr al-munsir al-munsir. Apa cetakannya situ? Munsir. Wakanu, mereka dinamakan dengan penamaan bahasa umum di Syam maupun di Mesir dengan al-munsir. Wakanu yusammuna bi Baghdad al-ayyarin. Mereka di Baghdad dinamakan al-ayyarin. Juga di Hadramaut dinamakan ayyarin. Gerombolan atau geng pengacau. Untuk merampas dan merampok harta masyarakat. Walau harabu bil asa wal hijarah al maqdhufah bil aidi. Walaupun seandainya mereka ini memerangi penduduk bil asa, dengan tongkat, wal hijarah, dan batu yang dilemparkan, al maqdhufa bil aidi, yang dilemparkan dengan tangan. Tentu kalau dilempar dengan manjanik, nah itu sudah lain perkaranya. Itu sudah pemberontak besar itu. Senjata berat itu. Kalau dilempar dengan tangan, wal maqali, dan alat pencongkel, linggis dan sebagainya, wa nahwiha. Maka meskipun senjatanya sedemikian sederhana, tetapi dalam satu geng, gerombolan, untuk merampas dan mengganggu keamanan serta mengancam kepentingan umum, fahum muharibuna aidha, maka mereka ini dinamakan pula sebagai muharibun, gerombolan pengacau. Waqad haka am ba'dil fuqaha'i la muharabata illa bil muhaddid. Tidak dinamakan muharabah illa bil muhaddid, kecuali dengan senjata tajam. Wa haka ba'dhum al-ijma', dan sebagian ulama memberitakan adanya ijma', kesepakatan para ulama ala anna al-muharabata takunu bil muhaddid wal muthaqqil, bahwa kelompok pemberontak itu dinamakan demikian, atau kelompok teroris itu dinamakan teroris bila dia mempunyai senjata tajam dan senjata muthaqqil yang berat, seperti manjanik tadi, atau meriam, atau yang sebangsanya. Wa sawa'un kana fihi khilafun aw lam yakun, dan sama saja
dalam pembahasan ini. Apakah ada perbedaan pendapat atau tidak terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini? Fas-shawabu, yang benar, alladzi alaihi jamaahirul muslimin, yaitu yang mayoritas ulama berpendapat, anna man qatala ala akhdhil mali, bahwa barang siapa yang memerangi, qatala, berperang, tujuannya apa? Ala akhdhil mal, untuk merampas harta. Bi ayyi naw'in kan min anwa'il qital, dengan jenis apapun daripada jenis-jenis peperangan. Bahwa muharibun qati', maka dia adalah muharib, teroris, qati', pembegal. Kama anna man qatala al-muslimina minal kuffari, sebagaimana hukumnya sama dengan mereka yang memerangi kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafir. Bi ayyi naw'in kan min anwa'il qital fa huwa harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan macam apapun daripada macam-macam peperangan, anwa'il qital, fa huwa harbi, maka berarti dia kafir harbi. Iya. Wa man qatala al-kuffara minal muslimina bisayfin aw ruhmin aw sahmin aw hijaratin aw 'asa fa huwa mujahid fi sabilillah. Sedangkan siapa saja yang memerangi orang-orang kafir dari kalangan muslimin, siapa saja dari kalangan muslimin yang memerangi orang kafir dengan pedang, dengan rumhin, dengan tombak, au sahmin, dengan panah, au hijaratin, atau dengan batu, au asa, atau dengan tongkat, fa huwa mujahidun fi sabilillah, maka dia adalah mujahid fi sabilillah. Wa amma idza kana yaqtulun nufusa sirran li akhdhil mali, adapun yang membunuh satu jiwa atau membunuh beberapa jiwa sirran, dengan tersembunyi, tujuannya ialah bukan karena kafirnya, bukan karena muslimnya, tetapi untuk merampas harta. Mithlul ladzi yajlisu fi khanin yukrihi li abna'is sabil, seperti orang yang duduk di khan, yaitu pos peristirahatan, yukrihi, dia sewa, li abna'is sabil, untuk musafir, ya, untuk tempat mampirnya para musafir. Fa idzan farada biqaumin minhum qatalahum wa akhadha amwalahum. Jadi dia sediakan tempat persinggahan bagi ibnu sabil, musafir. Maka kalau ibnu sabil itu sendirian, terpisah dari rombongannya, qatalahum, dibunuh, wa ukhidha amwaluhum, dan dirampas hartanya. Aw yad'u ila manzilihi man yasta'jiruhu li khiyatah, atau mengajak musafir ini ke rumahnya, sementara rumah itu disewa, yasta'jiruhu,
disewa lil khiyatah, untuk jahit menjahit, atau tibbin atau untuk pengobatan, atau nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Fayaqtuluhu, setelah sampai di rumah itu dibunuh. Wa ya'khudhu mala, terus diambil hartanya. Wa hadza yusamma al-qatlu wa hadza yusamma al-qatlu al-ghilah. Maka pembunuhan yang demikian ini namanya pembunuhan dalam rangka ghilah, penipuan. Wa yusammihim ba'dul 'ama al-mu'rijin, dan dinamakan oleh sebagian orang umum atau bahasa Arab yang umum al-mu'rijin. Yani istilah-istilah sesuai dengan tempat masing-masing yang maknanya sama, yaitu orang yang membunuh untuk merampas harta. Fa idza kana li akhdhil mal, maka kalau dia melakukan ini untuk mengambil harta, fahal hum kal muharibin, maka orang yang demikian ini apakah sama dengan muharibin? Au yajri alaihim hukmul qud, fihi qaulani lil fuqaha, atau dijalankan atas mereka hukum sebagai perampok atau sebagai pencuri, maka di sini ada dua pendapat dari para fuqaha. Ahaduhuma, yang pertama, pendapat pertama, annahum kal muharibina, mereka ini sama saja hukumnya dengan al-muharibin, gerombolan perampok atau pemberontak atau teroris. Li'anna al-qatla bil hila kal qatli mukabarah, karena membunuh dengan cara tipu daya seperti itu sama dengan pembunuhan dengan cara mukabarah, dengan terang-terangan. Ya. Kilahuma la yumkinul ihtiraz minhu. Kedua-duanya ini tidak mungkin orang bisa dengan mudah ihtiraz minhu, menyelamatkan diri daripadanya. Bal qad yakunu dararu hadza asyad. Bahkan pembunuhan dengan cara menipu ini dorornya, bahayanya lebih berat. Li'annahu la yadri bihi, karena orang tidak tahu dengannya. Diajak ke tempat peristirahatan, diajak ke rumah tukang jahit, diajak ke rumah praktek kedokteran dan sebagainya. Nah, ini lebih berbahaya. Tsani, yang kedua, pendapat kedua, annal muharib huwal mujahir bil qital, bahwa yang dinamakan pemberontak itu ialah yang terang-terangan dalam membunuh, dalam memerangi satu penduduk. Wa anna hadzal mughtal yakunu amruhu ila waliyid dam. Adapun orang yang diculik ini, mughtal, yang diculik ini dengan cara penipuan tadi, itu urusannya dikembalikan kepada yang wali daripada korban. Sehingga hukumnya dikenakan apa? Bukan hukum had, tapi hukum apa? Qisas. Wal awwalu asbah bi usuli syariah. Pendapat yang pertama, kata Ibnu Taimiyah, lebih mencocoki prinsip-prinsip syariah. Bal qad yakunu dararu hadza asyad. Bahkan bahaya terhadap masyarakat
golongan pengacau yang model pertama tadi dengan menipu itu lebih besar bahayanya. Li'annahu la yadri bihi, karena la yudra bihi, karena tidak diketahui dia itu sebagai pembunuh. Waqtalafal fuqaha'u aidan, kemudian para fuqaha berbeda pendapat fiman yaqtulu sultana, pada hukum orang yang membunuh penguasa, membunuh pejabat negara. Kaqatlati Utsman, seperti pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman. Bagaimana hukumnya? Wa qatilu Ali radhiyallahu anhuma, dan yang membunuh Ali radhiyallahu anhuma. Dua-duanya muslim. Yang membunuh Utsman maupun yang membunuh Ali muslim. Hal hum kal muharibin fayuqtaluna haddan, apakah mereka ini yang membunuh Utsman dan yang membunuh Ali hukumnya sama seperti hukum teroris, pengacau, atau orang yang memberontak? Fayuqtaluna haddan, sehingga dibunuh dengan hukum had, bukan dengan hukum qisas. Aw yakunu amruhum ila awliya ad-dam, atau apakah urusannya diserahkan kepada keluarga si terbunuh, yakni berarti hukum qisas, bisa gugur hukumnya dengan pemaafan dari keluarga si terbunuh. Ala qaulaini fi madhabi Ahmad wa ghairi. Di sini ada dua pendapat. Dalam madhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Lianna fi qatlihi fasadan aman, karena pembunuhan kepala negara itu terjadi kerusakan yang luar biasa luas. Tidak sama dengan pembunuhan terhadap orang biasa. Maka bagi mereka yang berpendapat itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh muharibin, pelaku dihukum dengan hukum had, yaitu harus dibunuh dan tidak bisa digugurkan hukum vonis matinya itu dengan pemaafan keluarga si korban. Ya. Tetapi mereka para ulama yang berpendapat itu adalah sama statusnya dengan pembunuhan biasa, maka diterapkan padanya hukum qisas. Di mana hukum qisas, vonis mati bisa gugur dengan pemaafan keluarga si korban. Faslun wa hadza kulluhu idza quddira alaihim. Ini semua, kasus ini semua, hukum yang diterangkan di sini ialah dalam kasus apabila perusuh itu telah quddira alaihim, berhasil ditangkap. Fa amma idza talabahu sultan au nuwabuhu, adapun dalam kasus perusuh yang diburu oleh penguasa atau oleh nuwab, petugas-petugas yang merupakan kepanjangan tangan penguasa, liqamatil haddi, untuk ditegakkan padanya hukum had, bila udwanin, dengan tidak melanggar hukum, famtana'u alaihi, kemudian mereka
menolak penangkapan yang dilakukan oleh penguasa itu, melawan penangkapan itu, fa innahu yajibu 'alal muslimina, maka wajib atas kaum muslimin qitaluhum bittifaqil ulama. Wajib atas kaum muslimin untuk memerangi pengacau yang melawan penguasa yang akan menangkap mereka itu. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama, wajib untuk diperangi pengacau ini. Hatta yaqdiru alaihim kulluhum, sehingga penguasa bisa menangkap mereka semua. Wa mata lam yanqadu, dan kapan saja kondisinya di mana lam yanqadu illa biqitalin, tidak bisa mengarah kepada penangkapan itu kecuali dengan peperangan, yufdi ila qatlihim kullihim, yang kalau dengan peperangan itu berakibat kepada pembunuhan mereka semua, dibunuhnya mereka semua. Qutilu, maka boleh para pemberontak pengacau itu dibunuh, diperangi semuanya, meskipun berakibat dibunuhnya mereka semua. Wa in afdha ila dzalika, dan kalau berakibat kepada yang demikian itu, qutilu wa in afdha ila dzalika, tetap diperangi mereka ini walaupun berakibat kepada pembunuhan mereka semua. Sawa'un kanu qad qutilu aw lam yuqtalu, maka sama apakah mereka terbunuh atau tidak terbunuh. Wa yuqtaluna fil qitali kaifa ma amkan, dan dibunuh mereka itu dalam peperangan bagaimana bisa memungkinkan untuk itu. Apakah fil unqi wa ghairi, apakah dengan menjerat leher mereka atau dengan cara lainnya, seperti kalau mereka sembunyi di dalam gua, untuk dimasuki gua itu mereka bisa menembak-nembak dari dalam, semprot pakai gas beracun gua itu sehingga mereka mati lemes di dalamnya, atau dengan cara lain. Pokoknya yang penting bagaimana memadamkan pemberontakan mereka ini sehingga masyarakat umum merasa terjamin keamanan mereka dari gangguan pemberontak pengacau ini. Wa yuqatilu man qatala ma'hum, dan diperangi pula siapa-siapa yang membela, mengangkat senjata bersama pengacau itu. Mimman yahmihim wa yu'inuhum, dari orang yang melindungi mereka dan membantu mereka. Terus mengangkat senjata juga, ya diperangi sekalian. Wajib diperangi oleh kaum muslimin, demi menyelamatkan keberadaan pemerintah. Sebab keberadaan pemerintah itu adalah kepentingan umum, masyarakat umum. Masyarakat umum membutuhkan keberadaan pemerintah, penguasa. Nah, kalau penguasa itu terus tidak mampu memerangi pengacau itu, maka kaum muslimin wajib untuk mengangkat senjata, melumpuhkan
kekuatan pengacau itu. Sebab kalau yang lebih kuat itu pengacau, maka tentu keberadaan pemerintah tidak berfungsi lagi. Tidak bisa menjalankan tugasnya melindungi kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, kata beliau, sepakat para ulama, wajib atas kaum muslimin untuk memerangi pengacau itu sampai bisa ditaklukkan, ditundukkan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Meskipun berakibat dengan demikian ditumpahkannya darah pengacau itu yang notabene mereka muslimin, ya, itu tidak mengapa, ya. Fahadha qitalun wa dzaka iqamatu haddin, ya. Maka yang demikian ini adalah peperangan, dan upaya menangkap pengacau itu adalah iqamatu haddin, upaya menegakkan hukum had. Wa qitalu haula'i aukada min qatli tawaifil mumtani'ah an syara'i'il Islam, dan memerangi gerombolan pengacau yang mempunyai kekuatan bersenjata sehingga pemerintah kedodoran tidak mampu untuk menangkapnya, lebih utama, aukat, lebih utama, lebih wajib daripada qatl tawaif al-mumtani'ah, daripada kewajiban membunuh kelompok-kelompok yang mumtani'ah, yang membangkang an syara'i'il Islam, untuk menegakkan atau menunaikan hukum Islam. Memerangi kelompok pengacau yang mengancam kepentingan umum lebih wajib daripada memerangi orang-orang yang tidak mau menjalankan hukum Islam. Fa inna haula'i qad tahazzabu li fasadin nufusi wal amwal, karena mereka itu sungguh, para pengacau itu tahazzabu, telah bergerombol untuk fasadin nufus, membuat kerusakan pada, membunuh jiwa, wal amwal, dan merampas harta, wahalakil harthi wan nasl, dan berakibat kepada kebinasaan tanam-tanaman, kebun-kebun, sawah-sawah, dan merusakkan, membunuh anak-anak. Laisa maqsuduhum iqamatud din wala malik, di mana mereka tidak ada tujuan mereka pengacau itu untuk menegakkan agama, dan tidak pula untuk tujuan menegakkan kerajaan. Iya, di mana tujuan mereka adalah membuat pengacauan, kerusakan. Iya. Kalau tujuan mereka itu untuk menegakkan agama, nah ini lain lagi hukumnya. Ini berarti termasuk golongan khawarij, ahlul bidah. Kalau tujuannya ingin menegakkan agama, tapi dengan cara melakukan pengacauan dan memerangi kaum muslimin, nah itu hukumnya lain lagi. Kalau tujuannya ingin melakukan untuk mendirikan, untuk membuat negara, nah ini tentu juga mempunyai hukum lain lagi. Nah, wahakata. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.